Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari SMA Nazhatul Tulab, kelas 11 SMA Terpadu. Di sini kita akan membahas tentang materi biologi dari guru pembimbing Ustaz Masyito. Dan di sini kelompok kita akan membahas tentang kanker. Dan lebih tepatnya kita akan membahas tentang kanker darah. Saya di sini akan membacakan pengertian kanker darah. Kanker darah merupakan kondisi ketika sel darah menjadi abnormal. Sebagian besar kasus kanker ini berawal di sumsum tulang sebagai diproduksikannya sel darah. Gejala kanker darah cenderung berbeda yang bergantung pada jenisnya. Sayangnya beberapa kondisi kanker darah menjadi sulit terdiagnosis karena gejalanya yang mirip dengan kondisi medis lain, seperti flu. Meski begitu, secara umum gejala kanker darah yang ditemui yaitu tubuh demam dan menggigil, mual dan muntah, mengalami sembelit, sakit tenggorokan, sakit kepala, tubuh menjadi mudah lelah, suka berkeringat pada malam hari, mengalami penurunan berat badan secara drastis, munculnya bintik berwarna merah pada kulit, sering terserang infeksi, terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening di area leher, ketiak atau selangkangan, nyeri pada area persendian dan tulang, terutama di bagian tulang belakang atau tulang dada, sering mengalami memar dan perdarahan, misalnya mimisan, mengalami sesak napas. Lalu saya akan menyampaikan tentang penyebab kanker darah. Penyebab kanker darah berdasarkan jenisnya, kanker darah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, leukemia. Leukemia terjadi akibat sel-sel yang berada di sumsum tulang tidak bisa berkembang dengan normal. Jika sel darah putih normal akan mati, sel leukemia justru akan terus hidup. Sayangnya, sel tersebut tidak membantu tubuh melawan infeksi dan malah menjadi hambatan bagi perkembangan sel darah lain. Jika tidak segera ditangani dan jumlahnya makin bertambah, sel leukemia akan memasuki aliran darah, lalu menyebar ke organ tubuh lainnya. Akibatnya, sel normal di dalam tubuh tidak mampu berfungsi dengan optimal. Yang kedua, limfoma. Kanker darah jenis ini menyerang limfosit, sel darah putih yang bertugas melawan infeksi sekaligus membuang zat sisa metabolisme dalam tubuh. Selain di bagian sumsum tulang, limfosit juga terdapat pada kelenjar getah bening, limpa, kelenjar timus, dan hampir pada semua bagian tubuh. Limfoma akan mengakibatkan limfosit mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali. Jika limfosit terinfeksi kanker, sistem imunisasi tubuh akan mengalami penurunan, sehingga tubuh akan lebih rentan terserang infeksi. Lalu yang ketiga, multiple myeloma. Ada pula multiple myeloma, jenis kanker yang menyerang plasmosit, bagian sel darah putih yang memiliki fungsi untuk memproduksi antibodi yang membantu mengatasi infeksi. Ketika proses produksi antibodi mengalami gangguan, seorang akan menjadi lebih rentan mengalami infeksi. Multiple myeloma terjadi ketika muncul sel plasma yang tidak normal pada sumsum tulang dan berkembang begitu cepat. Sel ini akan terus membentuk antibodi yang justru mengakibatkan terjadinya kerusakan pada organ tubuh seperti tulang dan ginjal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan kanker darah. Hingga saat ini belum dapat dipastikan langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker darah. Akan tetapi, kamu tetap bisa mengurangi risiko terserang penyakit ini dengan cara 1. Tidak merokok, 2. Pola makan dan pola hidup sehat, 3. Menggunakan alat pelindung diri jika bekerja
laboratoriumnya. Dan hanya itu saja dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.